Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Permatasari, pembimbing literasi dari SDN Balendah 2. Tantangan bulan Juli mengenai jurnalis berita. Berita yang kami ambil adalah pembiasaan sholat duha di SDN Balendah 2. Sholat duha dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7 sampai pukul 8 dengan diikuti oleh seluruh siswa SDN Balendah 2 dan guru-guru yang dibimbing langsung oleh guru PAI yaitu Pak Yayat dan Bu Erna. Berikut adalah video wawancara yang dilakukan siswa SDN Balendah 2 yang mengikuti tantangan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya Adinda dari kelas 5A. Saya dapat tugas dari tantangan literasi untuk mewawancarai Bapak mengenai pembiasaan sholat duha. Apakah di SDN Balendah 2 diadakan sholat duha berjamaah bagi siswa dan bagaimana pelaksanaannya? Sekolah SDN Balendah 2 tentu ada kegiatan sholat duhanya, karena kegiatan sholat duha ini merupakan satu program dari pemerintah yang harus diikuti oleh setiap sekolah dasar ya. Hampir semua sekolah dasar negeri juga sudah melakukan pembiasaan ini. Nah, untuk kegiatannya ini kegiatan sholat duha di setiap sekolah itu dilaksanakan setiap hari Jumat pagi-pagi tentunya, karena jadwal sholat duha dari jam 7 ya, kita sesuai dengan masuk sekolah. Terus kalau misalkan ada juga sekolah-sekolah yang lain juga membiasakan pembiasaan sholat duha ini tidak hanya di hari Jumat. Nah, untuk SDN Balendah 2 ini kegiatan sholat duhanya itu dilaksanakan pada hari Jumat saja. Kenapa dilaksanakan di hari Jumat saja? Karena kita juga mengatur waktu yang kosong siswanya hari apa. Kalau hari Senin sampai Kamis, siswa di SDN Balendah 2 ini tentunya itu merupakan hari-hari yang efektif untuk belajar. Nah, untuk di hari Jumat itu kebetulan ada kita waktu kosong untuk melaksanakan pembiasaan sholat duha ini. Begitu untuk kegiatan sholat duha, dan untuk kegiatan-kegiatan sholat duhanya juga kita di sini terutama Bapak sebagai guru PAI di SDN Balendah 2 tidak hanya melaksanakan sholat duha saja. Nah, anak-anaknya juga sekalian Bapak membiasakan untuk tadarus Quran setelah melaksanakan sholat duha. Terus kita juga belajar doanya. Kita juga ada materi agamanya supaya anak-anak juga bisa belajar agama lebih banyak daripada yang lain gitu. Kalau misalkan di sekolah itu kan belajar agama hanya 4 jam ya dalam seminggu. Nah, makanya kesempatan bagi Bapak sebagai guru PAI untuk menambahkan sedikit materi di waktu pelaksanaan sholat duha. Begitu mungkin tentang kegiatan sholat duha yang pertanyaan seperti ini barusan. Mana sanksi yang Bapak berikan terhadap siswa yang tidak melaksanakan sholat duha? Untuk sanksi ketika anak ketahuan tidak melaksanakan pembiasaan sholat duha di sekolah, Bapak di sini kebetulan sama Bu Erna lebih ke memberikan hukuman dengan hukuman pembelajaran ya. Misalnya ketika tidak melaksanakan sholat sunnah duha di sekolah, anak-anak akan Bapak bawa, anak-anak akan Bapak hukum dengan cara menghafal hafalan Al-Quran yang selanjutnya. Atau bisa jadi anak-anak juga langsung disuruh sholat duha sendirian. Seperti itu sih sanksi yang akan Bapak lakukan kepada anak yang kebetulan hadir ke sekolah tapi dia tidak melaksanakan sholat duha. Tapi kalau misalkan anak-anaknya di rumahnya tidak melaksanakan sholat duha, itu sih urusannya sama orang tua masing-masing ya. Nah, kalau misalkan ketahuan di rumah, di sekolah,
tidak melaksanakan sholat sunat duha, kebetulan dia masuk tapi tidak ke lapang misalnya ya, ketahuan sama bapak, maka anak itu langsung bapak temui, langsung disuruh sholat sunat duha dan menghafal hafalan surat yang selanjutnya. Bagaimana cara sekolah memfasilitasi untuk kegiatan pembatasan sholat duha? Untuk memfasilitasi kegiatan sholat sunat duha di SDN Balendah 2 tentunya lapang yang utama ya. Kita harus memfasilitasi lapang karena di kegiatan sholat sunat duha ini cukup banyak siswanya di SDN Balendah itu, jadi kita harus sholatnya di lapang. Alhamdulillah SDN Balendah 2 punya lapang yang luas, jadi cukup untuk seluruh siswa mengikuti kegiatan sholat sunat duha. Terus itu juga karena sholat itu harus bersih, kita juga memfasilitasi seperti terpal ya untuk tempat duduknya siswa. Terus juga sekolah menyiapkan mic, terus sound sistemnya juga harus ada supaya suara yang di depan bisa terdengar oleh semuanya, seperti itu. Faktor pendukung dan menghambat pelaksanaan pembiasaan sholat. Faktor pendukung tentu yang mendukung itu pertama ya harus dari kepala sekolah ya. Tentu kepala sekolah setiap ada aturan kita harus minta dukungan dulu dari kepala sekolah. Kita juga minta dukungan dari para guru karena untuk mempersiapkan siswa yang begitu banyak, Bapak dan Bu Erna tidak bisa menyiapkan itu berdua. Jadi Bapak juga minta dukungan, bantuan dari guru-guru yang lain untuk mempersiapkan anak-anak, untuk membariskan anak-anak di tempatnya ya. Terus juga Bapak juga sangat faktor pendukungnya itu seperti kayak pengarah suara kan ya, terus materi-materi Al-Quran juga itu juga sangat penting. Terus pertanyaan berikutnya lupa. Enggak, yang pertanyaan yang berikut yang tadi. Apa saja Untuk alhamdulillah selama pelaksanaan sholat duha ini tidak ada hambatan sama sekali ya untuk pelaksanaan sholat duha. Alhamdulillah dari awal program ini dilaksanakan sampai sekarang alhamdulillah lancar, tidak ada kendala sedikit pun, alhamdulillah. Begitu. Dampak yang dilaksanakan dari sholat duha, keuntungannya dulu kan ya, Bapak dan guru PAI yang lain menginginkan diadakannya program sholat duha ini tentu ingin menjadikan kebiasaan baik bagi para siswa dan kebiasaan apa saja itu, seperti kebiasaan sholat duha di rumahnya masing-masing atau sholat duha ketika di sekolah waktu istirahat. Terus juga Bapak juga bisa melaksanakan pada rusuhan seperti halnya kebiasaan yang sering dilaksanakan hari Jumat, ada kebiasaan lain selain dari kebiasaan sholat duha seperti waktu dilaksanakan pada rusuhan dan lebih menjalani di setiap. Dampaknya mudah-mudahan sih ketika Bapak dan Bu Erna melaksanakan program ini memiliki dampak yang baik untuk seluruh siswa, terutama tentang kesopanan, santun, terus juga akhlak dari siswa-siswi SDN Balendah 2 seperti itu.
jadikan ia ya Rabbal Alamin. Enggak tepuk. Ya, kita tutup dengan lagu Khatam Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Wa nura wa huda wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran.